Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kembali saya Brenda Imekre mengisi seri cinta ke 167 malam ini di 15 Desember 2025 dan ini adalah seri cinta terakhir di tahun 2025 karena saya akan berangkat retret. Jadi kita akan bertemu lagi di seri cinta di tahun 2026, mudah-mudahan di tanggal 5 Januari. Nah, jadi semoga saja kita bisa melanjutkan acara cinta. Malam ini saya masih akan membahas tentang dua bait terakhir di Manggala Sutta, yaitu Sutta tentang berkah utama. Selamat malam semua yang sudah bergabung, mungkin juga selamat pagi atau selamat siang, selamat sore di belahan dunia lainnya. Jadi Sutta Manggala ini minggu lalu saya ada keskip tentang 4 kebenaran mulia. Nah itu saya mau bahas sedikit. Selamat malam Sistini, Sukihotu juga. 4 kebenaran mulia ini mau saya bahas panjang lebar di seri cinta mendatang, yaitu mudah-mudahan di 5 Januari 2026. Malam ini adalah malam terakhir di tahun 2025 karena saya akan berangkat retret di 19 Desember besok ya. Jadi saya off ini terakhir. Jadi di minggu lalu saya mau ketinggalan penjabaran tentang jalan kebenaran mulia. Ada 4 kebenaran mulia, yaitu kebenaran mulia yang pertama adalah adanya penderitaan. There is suffering. Jadi kalau misalnya bro dan sis mendengarkan, oh hidup itu menderita, itu tidak. Jadi nanti saya mau bahas panjang lebar di seri cinta berikutnya, tapi ini sedikit mengupas tentang kebenaran mulia sedikit saja, supaya nanti panjang lebarnya kita bahas di Januari. Nah kemudian adanya kebenaran mulia kedua, yaitu penyebab penderitaan. Apa penyebab penderitaan? Biasanya itu adalah dalam bentuk loba, dosa, dan moha ya. Karena tidak mengerti, karena adanya keserakahan, karena ada kebencian, itu menjadi menderita. Kemudian jalan mulia ketiga adalah lenyapnya penderitaan. Apa yang kita lakukan di TWIM? Yaitu 6R. Jadi supaya kita tidak menderita, kesal, marah. Saya dulu pemarah misalnya, tapi ya sudahlah. Sekarang ini kalau sesuatu terjadi ya sudah, kita lewati saja begitu bro sis ya. Nah kemudian kebenaran mulia keempat adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan, yaitu 8 jalan utama. Ya, jadi itu pun akan saya bahas panjang lebar di tahun depan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Nah, sekarang ini karena ini Buddha sudah menjelaskan bahwa menembus 4 kebenaran mulia dan mencapai nibbana. Jadi nibbana ini bukan sesuatu yang tidak masuk akal atau jauh banget, tidak seperti itu. Jadi di dalam satu sutta Buddha mengatakan bahwa bahkan di dalam 7 hari kita melakukan meditasi dan lain sebagainya, maka kita bisa menembus dan mencapai nibbana. Jadi seperti itu. Jadi kenapa kita pentingnya untuk bermeditasi? Karena nibbana itu tidak jauh dari kita kalau kita praktekkan ya bro sis ya. Nah kemudian itu yang minggu lalu. Nah sekarang bro dan sis boleh persiapkan pertanyaan. Nanti ini Manggala Sutta selesai, kita akan Q&A, pertanyaan tanya jawab. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, apa yang dimaksud dengan duniawi? Di bagian catatan kaki di buku Parita ini ada tertulis 8 kondisi, yaitu laba, yaitu mendapatkan apa? Biasanya perolehan. Perolehan itu bisa sebagai keuntungan, untung gitu ya. Seperti
punya ini, punya itu, mungkin rumah, mungkin keluarga, mungkin properti, mungkin uang, perhiasan, atau pasangan, dan lain sebagainya, atau anak-anak. Kekayaan ini tidak selalu bentuknya materi, tetapi di dalam hal ini iya, ada materinya, karena di sini adalah laba atau mendapatkan. Kemudian yang kedua, jadi misalnya mendapatkan kekayaan ini, kita bisa lihat pula contohnya. Orang bilang itu untung, ya untung rugi gitu. Tetapi sebenarnya bukannya untung yang bagaimana, tetapi perolehan sebetulnya. Karena di sini bahasa palingnya adalah laba. Kemudian alaba atau tidak mendapatkan atau rugi. Jadi di sini sebenarnya jelas ya bro dan sis, karena di sini sesuatu yang kehilangan atau kerugian. Jadi kehilangan apa yang dimiliki, misalnya kehilangan harta benda, kehilangan pasangan, kehilangan anak-anak, properti, tanah, usaha. Ini adalah alaba, tidak mendapatkan atau kerugian di sini. Jadi kalau kita ingat dulu ada satu lagu dari almarhum Bante Giri, kalau saya tidak salah ingat, untung dan rugi, miskin serta kaya, seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari 8 kondisi keadaan duniawi. Jadi kemudian ada di yang bagian ketiga adalah berkedudukan atau berketenaran, yaitu seperti mendapatkan kehormatan, apapun yang bisa didapatkan dalam kehidupan ini, seperti mungkin promosi, posisi yang baik, diberi lebih banyak wewenang misalnya, atau diberikan jalan. Saya berterima kasih sekali 2 malam yang lalu hari Sabtu. Iya, saya surprise sekali diberikan voucher itu oleh salah satu Twimmers, boleh dibilang Asmen, dan beliau memberikan voucher untuk pergi ke bandara PP dengan free toll, itu pakai Alphard pula. Jadi saya tidak pernah mengharapkan apapun, tetapi kalau memang sedang berbuah, itu akan didapatkan. Jadi, dan saya tidak makan sendiri, saya bilang saya cukup 2 karena dikasihnya 4, jadi saya berikan yang 2 lagi kepada yang lain, ya supaya orang bisa mendapatkan manfaat. Nah, ini adalah bagian dari kebajikan yang pernah kita lakukan. Orang ingat untuk memberi kepada kita. Padahal pun saya pun tidak pernah meminta, saya pun tidak mengharapkan apapun. Tapi kalau dikasih surprise dan bersyukur, ya diterima seperti itu ya. Jadi ini adalah tentang yasa atau berkedudukan, yang artinya mendapatkan kehormatan. Jadi di sini jelas apa yang kita pernah lakukan itu akan namo buddhaya Bante. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi demikian yang dimaksudkan di dalam berkedudukan atau mendapatkan kehormatan. Kemudian ayasa tidak berkedudukan dan tidak mendapatkan kehormatan atau kehilangan kehormatan. Kehilangan prestasi, kehilangan kekuatan, kehilangan jabatan, atau kehilangan apapun. Ini atau misalnya kita kehilangan pekerjaan misalnya. Itu adalah bagian dari keadaan duniawi yang dimaksud di sini. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi. Nah, kemudian itu adalah bagian keempat. Yang kelima adalah ninda atau hujatan. Hujatan ini dituduh, dikritik karena kesalahan. Kemudian, oh oke Bante, you're from India.
I apologize, I'm speaking bahasa now. I'm reading the Manggala Sutta, and this is part of the last parts of the Manggala Sutta. Jadi di sini yang dimaksud adalah, mohon maaf, saya lanjutkan dengan ninda atau hujatan. Nah, ini adalah bagian mungkin yang kita harus lewati, dipuji dan dicela. Ini adalah dicela ya. Jadi kalau kita dipuji ataupun dicela ya sudah, tidak apa-apa. Kita lewati saja. Yang mencela itu dia membuat karma buruk baru kepada kita. Jadi kita hanya menerima, lewati. Tapi kalau orang sudah mulai melakukan pencelaan dalam bentuk memecah belah, itu saya luruskan. Jadi walaupun seseorang yang kita sangat percaya tetapi dia memecah belah, itu akan saya cari dulu data-data untuk membuktikan bahwa dia memecah belah. Itu bukannya saya tidak menerima celaan, tetapi itu adalah hal yang karena ini berhubungan dengan orang lain. Jadi saya tanya dulu, cross check dulu seperti itu ya. Oke. Nah, di sini adalah sanjungan. Jadi ada pujian, apapun yang membuat kita merasa nyaman menerima pujian, sanjungan atau apapun. Ini adalah salah satu bentuk hal-hal duniawi. Juga misalnya kita dihujat. Jadi kalau dihujat ya kita tahu apakah benar apa yang dikatakan. Kalau benar kita berterima kasih. Kalau keliru kita luruskan. Seperti itu yang biasa saya lakukan ya. Jadi itu adalah yang keenam, adanya bagian dari sanjungan. Kenapa kita harus berhati-hati saat orang menyanjung kita? Karena bisa jadi ada hidden agenda. Ada yang di belakang yang dia mau katakan, yang dia mau membuat kita lengah sehingga dia memuja atau menyanjung. Kalau kita yang sudah mengenal Dhamma, maka kita tidak terpengaruh walaupun itu sanjungan. Kenapa? Karena kita menjadi waspada. Apakah orang ini betul-betul menyanjung kita karena apa yang kita lakukan itu benar atau mencari celah untuk menjatuhkan kita? Seperti itu ya. Jadi bukannya kita berpuas diri pada saat disanjung. Kemudian yang berikutnya adalah suka atau kebahagiaan dan duka adalah penderitaan, yaitu senang dan susah. Jadi di sini kalaupun itu senang, kalaupun itu susah, maka kita bisa menerima keadaan apapun bentuknya. Jadi hidup ini tidak selalu susah. Hidup ini pun tidak selalu senang. Ada seperti roller coaster ya Brosis ya. Jadi dalam kehidupan ini kita pasti akan melewati apa yang menyenangkan, apa yang tidak menyenangkan. Jadi bagaimana cara kita menghadapi hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Maka itu pentingnya kita bermeditasi sehingga mencapai ketenang-seimbangan atau UPK. Sehingga pada saat kita sudah mengalami ketenang-seimbangan, tidak menjadi masalah mau itu pujian, mau itu celaan, mau itu kesenangan, mau itu kesedihan, mau itu kesusahan, tidak menjadi masalah. Karena di sini disebutkan, meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan. Jadi makanya kenapa kita paham saat kita dalam berhubungan dengan manusia, ataupun dengan binatang, ataupun dengan yang lainnya, makhluk lainnya, itu kita pasti akan bertemu dengan hal-hal menyenangkan atau tidak menyenangkan. Jadi kalau menyenangkan, jangan puas diri, tetap waspada. Kalau itu menyakitkan, ya sudah kita hanya tahu itu menyakitkan, tapi kita tidak mengambil sesuatu yang menyakitkan itu sebagai personal atau dengan aku. Aku. Waspada dengan orang yang selalu bilang aku begini, aku begitu.
Ya, seperti Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu, banyak sekali maunya. Nah, kalau orang sudah terlalu banyak menggunakan kata-kata aku, itulah yang harus kita waspadai ya bros and sis. Kenapa? Karena artinya aku orang ini besar sekali. Jadi itu sebabnya kenapa sekali lagi betapa pentingnya kita semua bermeditasi, sehingga saat kita mencapai UPK atau ketenang seimbangan, maka batin kita tidak tergoyahkan seperti yang ditulis di dalam Manggala Sutta ini. Batin tak tergoyahkan, tiada sedih, tanpa noda, penuh damai. Bagaimana kita bisa melihat sesuatu tanpa kesedihan? Contohnya, pada saat guru besar kami yang mulia Bante Wimalaramsi Mahatera meninggal, sedihnya itu tidak sampai, ia merasa ada kehilangan tentunya sebagai salah satu murid beliau, tentunya akan kehilangan, tapi tidak sedih sampai mengeluarkan air mata, sampai sedih meraung-raung, karena kita sudah paham, inilah memang jalan beliau yang sudah selesai di kehidupan ini sebagai yang bernama Bante Wimalaramsi, dan beliau meneruskan perjalanan beliau. Jadi kita sebagai murid kehilangan betul, tetapi tidak sedih sampai mengeluarkan air mata dengan sampai, kalau di Sutta tuh ada, kalau yang sedih itu sampai memukul dadanya seperti itu. Kita tidak seperti itu. Kita menerimanya dan mendoakan beliau dan berterima kasih kanen kepada beliau atas ajaran yang sudah beliau tinggalkan untuk kita. Dan ini tugas kamilah sekarang meneruskan ajaran ini supaya tidak hilang. Karena kita sudah melihat, terutama saya, sejak 2010 membawa beliau ke Indonesia itu, saya sudah melihat banyak sekali transformasi orang-orang yang sudah belajar meditasi Tranquil Wisdom Insight Meditation, yang tentunya kami ajarkan lewat Yayasan Dhammasuka Indonesia. Jadi bro dan sis yang tertarik boleh belajar meditasi dengan kami tentunya. Nah, itu tiada sedih, tanpa noda. Noda ini adalah asawa. Asawa ini bro dan sis bisa lihat di dalam sutta nanti kapan-kapan pun. Mudah-mudahan kita bisa membahas tentang asawa, yaitu noda. Noda ini adalah noda di mana terbebas dari akar-akar penyebab penderitaan, yaitu loba, keserakahan, dosa kebencian atau penolakan, dan moha atau delusi. Jadi inilah penyebab penderitaan. Kalau kita sudah bisa mengerti, oh yang terjadi pada kita ini apa, kita selalu mengecek ke dalam diri saat kita menerima sesuatu. Senang, oke, tapi kita harus cepat 6R. Kenapa? Supaya tidak ada kemelekatan di sana. Kemudian adanya dosa atau kebencian atau penolakan atau ketidaksukaan. Oke, ini ada, tetapi kita langsung 6R kan supaya kita tidak melekat di sana. Dengan demikian batin kita akan terus tenang seimbang. Begitu bro sis ya. Jadi itulah sebabnya semua ini adalah bermula dari kita, aku, saya, yang tidak ada habis-habisnya kalau kita mengumbar aku ini. Maka itu kalau bro dan sis saya sarankan mendengar seseorang ngomong aku begini, aku begitu, itu akunya masih besar. Jadi perlu waspada terhadap orang seperti itu ya. Oke, kemudian ada pula bagian dari loba dosa moha atau keserakahan, ketidaksukaan atau kebencian. Tidak selalu ketidaksukaan itu adalah kebencian, tapi bisa juga penolakan. Ada sesuatu, nggak mau itu adalah salah satu bentuk penolakan. Jadi kita ini bisa menerima kondisi apapun yang datang pada kita, begitu bro dan sis. Sehingga berhadapan dengan kebenaran ini, maka kita tidak akan terjebak di dalam penderitaan yang berlarut-larut. Ya, karena kalau kita mencengkeram
perasaan-perasaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan ini, maka kita terjebak di dalam penderitaan untuk diri kita sendiri. Jadi itulah sebabnya kita kalau terbebas dari noda, tanpa noda, penuh damai. Jadi pada saat kita terbebas dari keserakahan, kebencian, dan delusi, maka kita akan bisa merasakan bahwa ini pun akan berlalu, pasti. Jadi tidak ada sesuatu yang selamanya. Kesedihan tidak selamanya. Penderitaan tidak selamanya. Kebahagiaan tidak selamanya. Itu sebabnya kita belajar bahwa hidup itu adalah anicca, tidak ada yang kekal. Ya. Jadi pada saat kita mengerti dan bisa menerima bahwa semua ini tidak kekal, ini pun pasti berlalu. Seperti kata yang mulia almarhum Ajahn Chah. Ini pun pasti berlalu dan itu betul. Tidak ada satu kondisi yang pasti selalu begitu. Kita senang, kita akan susah. Kita kaya, kita bisa miskin. Kita miskin, kita bisa kaya. Seperti itu. Seperti yang disebutkan di bagian sutta terakhir dari Manggala Sutta ini. Ya, 8 duniawi. Untung, rugi, dihormati, dicela, dihormati, direndahkan, dipuji, dicela, senang, dan susah. Ini semua adalah 8 kondisi duniawi yang kita sebagai manusia perumah tangga ataupun anggota sangga akan bisa mengalami hal tersebut. Demikian. Nah, penuh damai karena kita mampu menerima, kita mampu legowo, kita mampu berserah pada apa yang terjadi, tapi kita tidak menyerah pada keadaan. Contoh, kalau kita tidak mempunyai pekerjaan, janganlah meminta-minta karena itu adalah karma baru yang kita buat, meminta dari orang, nanti kita harus bayar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apapun selama itu dilakukan dengan terhormat. Contoh, menjadi pembantu rumah tangga, kalau sampai ekstrim. Nyapu-nyapu, bersih-bersih, itu tidak menjadi masalah selama itu halal. Ya, jadi apapun pekerjaan yang kita lakukan selama kita masih bisa, itu yang bisa kita lakukan. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan selama tidak ada hubungan dengan pelanggaran sila, maka kita akan hidup dengan penuh damai. Saya sering sekali menyebutkan tentang sila. Kenapa? Karena memang disitulah karma atau awipaka, perbuatan akibat dari perbuatan ini akan kita alami. Kalau kita melakukan kesalahan atau kejahatan, maka kita akan menerima itu. Hukum itu sangat adil, tidak bisa lari. Seperti tadi, saya kedatangan klien yang sepertinya dia menjadi ATM orang yang merupakan pacar, tetapi mereka punya anak. Karma apa? Ya memang ada hubungan karma. Ya, jadi dulunya itu dia ternyata di kehidupan lampaunya dia pernah membunuh orang ini. Jadi kalau kita pernah membunuh seseorang di kehidupan lampau, orang itu akan datang kepada kita dengan berbagai cara, sehingga kita tidak bilang itu menagih janji, tetapi ada hal yang harus kita bayar dalam tanda kutip, sehingga kita bisa terbebas dari hutang dalam tanda kutip kepada orang tersebut. Jadi ya memang sesuatu terjadi kepada kita tidak ada yang kebetulan, bro dan sis. Semua itu ada hubungan sebab dan akibat. Jadi itu yang kalau kita sudah bisa menerima keadaan, maka hidup kita akan penuh damai. Itulah berkah utama. Jadi bagian inilah yang penting saya jelaskan sehingga bro dan sis menerima apapun dalam kondisi apapun 8 kondisi duniawi ini, maka bro dan sis akan hidup dalam kedamaian. Untung rugi, dihormati, direndahkan, kemudian dipuji, dicela, kemudian senang dan susah. Itu akan menjadi damai. Nah, setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimanapun.
Nah, kenapa dikatakan para dewa dan manusia? Karena sutta ini di awal, kalau bro dan sis ingat, yang pertama-tama dikatakan, demikianlah yang saya dengar, sesosok dewa menerangi seluruh hutan Jeta datang mengunjungi Sang Bagawa. Jadi beliau bertanya kepada Sang Buddha. Jadi itu sebabnya kenapa para manusia, dewa dan manusia tidak akan terkalahkan dimanapun saat kita mampu menjalankan dan melakukan Manggala Sutta atau berkah utama ini. Mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Itulah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Gitu. Oke, Sis Tini. Selamat malam Sis Pohwa. Oke, Sis Tini. Sis, dalam psikologi ada istilah inner child. Apakah ini sebenarnya adalah tanha? Bukan Sis. Jadi begini. Inner child itu adalah bagian dari dalam diri kita di mana sewaktu masa kecil kita mengalami sesuatu. Jadi kalau dulu, nah ini yang saya lakukan pula di dalam sesi regresi hipnoterapi, karena seringkali masalah itu bisa datang dari kehidupan sekarang, waktu kecil mengalami bullying misalnya, bullying ini sangat-sangat tidak baik karena itu bisa menyebabkan secara psikologis itu bisa berpengaruh terhadap seseorang. Jadi bila dia mengalami bullying sewaktu kecil dan dia tidak punya daya untuk membela diri, dia entah dipukul, entah dikata-katain, entah dizolimi, apapun itu bentuknya, dia tidak berdaya. Jadi di dalam dirinya penuh ketakutan, penuh ketidakpercayaan diri, semuanya itu keraguan-raguan. Itu bisa dari kehidupan ini atau bisa dari masa ke dalam kandungan. Tapi inner child ini biasanya yang saya bawa itu di kehidupan sekarang. Jadi inner child orang seperti entah di seri Cinta Keberapa saya pernah cerita bahwa seorang klien itu, saya baru buka praktek waktu saya pertama di Amerika dulu, masih part time. Seorang wanita, dia kepengen hamil tapi keguguran terus, dan dia bilang saya tidak tahu kenapa saya keguguran terus. Jadi di dalam dirinya dia bilang begini, saya benci sama mama saya karena mama saya tidak pernah ada saat saya butuh. Dan mamanya baru meninggal beberapa 1 atau 2 bulan, saya lupa pastinya, sebelum ketemu saya. Jadi dia datang itu penuh dengan bitterness, dengan getir sekali. Kemudian saya bilang, oke, kita gali ya. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan Sistini tentang inner child. Jadi waktu saya menggali memori klien saya, orang wanita Amerika ini, ternyata masuk ke dalam usia dia di waktu kecil, di mana dia sedang mau minta digendong sama mamanya. Lalu mamanya bilang, tunggu ya, mama sedang akan menyusui adik bayi. Dan dia merasa ditolak karena mamanya bilang tunggu. Dan ternyata dia mendidih, dia bilang, I'm very angry, saya sangat marah. Jadi saya belum healing anak kecil ini, tapi saya cari dulu dari mana penyebab anger, marah yang sangat besar ini. Masuklah memorinya ke past life, di kehidupan lampau dia. Kejadian yang mirip sekali, persis. Waktu itu mereka bertiga di dalam kehidupan yang sama. Ibunya, dia sendiri sebagai wanita, anak kecil, dan adik bayinya yang laki-laki. Sama kasusnya, dia sedang nangis butuh ibunya, mau minta digendong, tapi ibunya bilang, tunggu dulu, mama sedang akan menyusui adik bayi. Apakah ibunya salah? Tidak. Tetapi dalam pikiran anak ini, dia ditolak. Jadi pada saat dia mengerti, dia menangis sejadi-jadinya karena dia mengerti itu bukan salah ibunya,
tetapi salah persepsi dari diri dia di kehidupan lampau terjadi lagi di kehidupan ini. Dan di dalam kehidupan ini saya lakukan inner child healing. Karena pada saat itu si anak ini tidak paham bahwa dia salah persepsi karena terbawa dari past life memory, ingatan di masa lalu. Jadi terjadilah penyembuhan batin di dalam dirinya. Dia menangis karena tidak punya kesempatan untuk minta maaf kepada ibunya karena ibunya baru meninggal berapa bulan sebelum ketemu saya. Tetapi tidak lama kemudian dia mengabarkan kepada saya bahwa dia sudah hamil. Dan sekarang itu tahun berapa ya pada saat saya buka praktek itu di US 2005 atau 2006. Sekarang putranya, saya ikutin follow dia di Facebook. Putranya itu sudah besar, sudah kuliah, mungkin sekarang sudah lulus. Karena itu 2005-2006 yang artinya 20 tahun yang lalu. Ya, jadi dia sudah, anaknya ini sudah besar dan dia cuma punya satu anak itu. Dan dia sangat-sangat sering banget kirim DM ke saya selalu ingat kamu, terima kasih banyak sudah menyembuhkan saya, luka batin saya, itu dia sebabnya, karena kesalahpahaman tentang inner child itu. Jadi kalau saya itu tidak hanya di kehidupan ini, tapi mencari dari mana penyebab kemarahan tersebut. Halo Bro Marcuet, salam sehat selalu, ini teman lama saya di LA Gear dulu. Senang sekali bro bisa bergabung, sudah lama ya kita tidak berjumpa. Mudah-mudahan nanti pada saat kita reuni LA Gear kita masih bisa ketemu ya bro ya. Salam sehat juga. Demikian Sistini, jadi itu adalah bagian dari inner child. Bukan tanha, itu sebetulnya adalah karena ketidakmengertian, juga salah persepsi. Tanha ini adalah nafsu keinginan sebetulnya, tapi di situ, bisa juga dibilang nafsu keinginan, dia tidak suka dengan keadaan tersebut. Ya, jadi itu sebabnya kenapa seseorang anak itu jangan sampai punya persepsi keliru. Misalnya kita menegur anak, kita bilang saya tidak sayang sama kamu karena kamu melakukan hal itu. Time out. Misalnya, dia pasti nangis-nangis anak itu karena semua anak pada dasarnya pengen disayang. Jadi nanti sudah time out sebentar, saya lakukan ini kepada anaknya ponakan saya. Dia hampir 5 tahun sekarang. Saya bilang, kamu tahu nggak salah kamu apa? Dia nangis-nangis, iya, Ii. Harusnya dia panggil saya Ima, tapi karena maminya panggil saya Ii, dia ikut panggil Ii. Jadi kan saya lebih muda. Iya Ii, aku nggak boleh begitu. Tadi aku buang-buang makanan. Nah, kamu tahu nggak? Banyak sekali orang di luar situ nggak bisa makan. Kalau kamu nggak bisa makan, rasanya gimana? Ya lapar. Nah, kalau kamu bisa lapar, orang lain bisa makan. Jadi kalau kamu buang makanan, itu kamu membuang rezeki kamu seperti itu. Nah, jadi tidak semua orang bisa mencari penyembuhan seperti wanita itu ya sis, ada kesadaran. Iya, karena itu sebabnya sis Tini, orang yang datang ke saya kan punya mengalami luka batin. Jadi pasti ujung-ujungnya akan pemaafan. Tetapi kalau mereka tidak mengerti penyebabnya, rata-rata itu tidak bisa menerima. Kenapa dia ditolak sama mamanya? Kenapa dia benci sama mamanya? Karena penolakan-penolakan itu yang sebetulnya cuma salah paham, salah persepsi yang menyebabkan dia jadi benci. Nah, kalau misalnya kita belajar untuk bisa menerima, ya sudahlah memang ini yang harus saya jalankan di kehidupan ini, supaya ya sudah saya tidak ada lagi punya bitterness atau kepahitan itu karena apa yang terjadi dulu. Sis, kalau di case tadi, apakah berarti pola karma ketiga orang tadi tidak akan berlanjut ke next life? Kalau dia bisa menerima, dia tidak lagi benci, tidak akan terjadi lagi seperti itu. Tetapi kalau
ibu ini, klien saya yang orang Amerika ini tidak bisa menerima, dia masih benci, itu akan berlanjut lagi. Saya berani jamin. Kenapa? Karena kebencian itu bisa terbawa kembali di kehidupan berikutnya. Itu sebabnya kenapa saya sering bilang gak boleh benci, sakit hati, dendam, sayang, kasihan. Itu semua adalah akar perasaan yang akan terbawa lagi nanti di kehidupan berikutnya. Kenapa kita beruntung di TWIM ada 6R yang diajarkan oleh almarhum Bante Wimala Ramsi. Itulah sebabnya kita mengikis kekotoran-kekotoran batin itu. Sehingga pada saat kita mengikis, maka asawa atau akar dari loba dosa moha itu, keserakahan, penolakan atau ketidaksukaan dan juga delusi, itu terkikis. Sedikit demi sedikit kita kikis, supaya jangan berlanjut di kehidupan berikutnya. Selamat malam Suhu Amitofo, ada Suhu Nangsiu bergabung. Oke, jadi itu yang saya bisa bahas, sudah selesai di Manggala Sutta. Bila bro dan sis masih ada yang mau ditanya, saya berusaha menjawab semampu saya. Mau ditanyakan langsung boleh, mau ditanyakan lewat yang ada tanda tanya boleh, sehingga saya akan bisa baca. Ya, jadi di case tadi pola karma tidak akan berlanjut karena klien ini sudah mengerti. Jadi ya memang saya ajarkan dia harus memaafkan diri dia sendiri supaya dia tidak menyimpan bitterness, dan dia sudah plong, sudah lega, sudah selesai, malah bisa hamil, malah bisa dekat dengan anak tunggalnya, dan dia sangat-sangat berterima kasih kepada saya seperti itu ya. Jadi ya memang kalau ada orang-orang yang punya kepahitan-kepahitan itu memang sebaiknya mencari bantuan, karena kalau dia tidak bisa sendiri, supaya jangan geram terus, nanti malah kalau benci-benci sama orang bisa menjadi sarang penyakit. Orang yang suka menahan kekesalan, kalau orang dulu kan bilangnya gondokan, nah itu menjadi tiroid dalam kehidupan ini. Karena apa? Dia gondok nih, dia gondok nggak bisa dikeluarin, keselnya nggak bisa dikeluarin. Nah itu harus dimaafkan. Nah itu harus, semoga dia bisa menerima keadaan dia. Pada saat dia bisa menerima, maka dia bisa melepaskan. Kalau dia tidak bisa menerima, ya rugi sendiri. Gondoknya itu terbawa terus. Yang rugi kan dia sendiri, sakit tiroid, sakit gondokan seperti itu. Kalau zaman sekarang banyak orang bilang kena cancer. Saya pernah dalam satu talk show dengan seorang dokter onkologi, yaitu ahli kanker. Beliau menjelaskan tentang kanker. Lalu saya bertanya, dok, saya mau tanya, saya ini seorang terapis, saya regresi hipnoterapi. Dan saya menemukan bahwa orang-orang yang punya cancer itu 90% karena ada kebencian. Benar nggak dok? Salah bu, 100% katanya. Ya saya nggak mau sesumbar bilang 100%. Tetapi zaman sekarang saya menemukan pula, dan ini sudah banyak studi keluar sekarang di Instagram, di YouTube, dan lain sebagainya. Ini sudah tidak ditutup lagi nih bro dan sis. Jadi orang-orang yang terkena vaksin COVID itu bisa terkena autoimun, cancer, kemudian juga ada jantung, myocarditis, kemudian juga stroke, ya. Jadi itu akibat vaksin, ada seperti itu. Kenapa? Karena ada kejadian satu klien saya, dia bilang datang ke sini karena ada kanker payudara. Dicari apakah di kehidupan ini ada kebencian terhadap laki-laki. Biasanya kalau kanker payudara itu karena ada kebencian dengan laki-laki atau di rahim, ya. Kalau laki-laki biasanya kenanya di prostat seperti itu. Kalau ada kemarahan atau kebencian terhadap wanita atau rasa bersalah, nah itu bisa terjadi di sana. Jadi wanita yang kena kanker payudara ini datang ke saya, dia bilang dia seumur hidup nggak pernah rasanya benci siapapun katanya.
digali di kehidupan ini, ya ada kesel doang sama guru waktu sekolah, terus dia juga tidak ada kebencian, tidak ada kekesalan terhadap suaminya, dia tidak ada kebencian atau kekesalan terhadap papa mamanya, tetapi kenapa bisa cancer? Yang akhirnya memang tidak ada, dari kehidupan lampau pun tidak ada kemarahan, kebencian, karena wajah wanita ini terang, bersih. Saya pikir dia meditator, tapi dia itu tidak ada kebencian. Nah, ternyata dia bilang, saya vaksin 5 kali. Wah, apa itu ya Bu ya? Saya bilang, sudah ada jawabannya, itulah. Jadi saya silakan lakukan detox. Jadi bro dan sis yang sudah melakukan vaksin, silakan cari tahu di Instagram banyak informasi tentang cara untuk detox setelah vaksin. Ya, jadi ada salah satunya adalah natokinase, kemudian juga ada yang Scott kembangkan jadi adalah yang dia kembangkan itu untuk mendetox. Memang baunya itu kurang enak, tetapi itu adalah cara untuk membersihkan. Ya, jadi saya tidak mau dibilang promosi karena memang ternyata itu bermanfaat kalau memang sudah terkena. Kenapa dia vaksin begitu banyak, saya tanya. Karena dia bilang yang wajib kan 3. Tapi karena dia diminta sama keluarganya, waktu itu ada flu, jadi dia vaksin lagi. Sebetulnya tidak perlu. Bro dan sis boleh mengikuti, follow. Bukan jangan percaya saya karena saya bukan dokter. Boleh follow namanya Pak D. Indro. Ada di YouTube, juga ada di Facebook. Beliau ini adalah seorang ahli, seorang dokter, dan beliau mengatakan vaksin itu sebetulnya hanya perlu 1 kali. Ya, jadi kalau berkali-kali itu sudah tidak benar. Nah, jadi ya itu kita biar bagaimanapun itu sudah terjadi, dan yang penting kita lakukan adalah cara untuk mendetoks. Jadi bro dan sis bisa mencari tahu sendiri seperti apa untuk detoksnya, seperti itu ya. Oke. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya sudahi dulu. Jadi nanti di awal tahun depan kita akan membahas tentang 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8. Itu cuman vaksin COVID. Ya, banyak sekali vaksin-vaksin yang sekarang keluar. Sis Kirana bisa mencari, ada seseorang yang namanya Del Bigtree. Beliau itu keturunan American Indian dan beliau sangat concern dengan vaksin. Jadi ya termasuk vaksin flu, vaksin-vaksin lain. Jadi kenapa di Amerika itu seorang anak divaksin banyak sekali, mungkin juga di seluruh dunia. Jadi mereka tidak setuju karena memang bisa mematikan. 1 bayi divaksin berapa banyak meninggal. Itu yang saya pernah baca ya. Saya yang pernah dengar, saya lihat ceritanya sendiri di IG, di Instagram. Jadi ya harus waspadalah dengan segala jenis vaksin, karena kita harus tahu apakah ada hidden agenda seperti itu. Jadi saya tidak mau meracuni pikiran orang karena itu juga bukan hal yang baik, tetapi kita perlu waspada bro dan sis, seperti itu ya. Jadi bro dan sis waspada saja. Kemudian saya tidak melihat lagi ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi dengan mengucapkan selamat tahun baru dan selamat Natal kepada bro dan sis yang Nasrani, sehingga karena saya tidak akan sempat lagi nanti mengucapkan selamat Natal dan tahun baru di Instagram atau di Facebook karena akan retret. Kami akan retret tanggal 20 sampai 30 Desember. Jadi setelah 30 Desember mungkin baru saya aktif lagi
Paling saya bisa mengucapkan selamat tahun baru, tetapi tidak bisa mengucapkan selamat Natal ya. Sis Kirana, sis ini anak saya 11 tahun, gimana caranya ajarin dia untuk meditasi yang rutin ya? Oke, selamat malam sis Marita. Oke, meditasi yang rutin. Sis jelaskan kepada dia apa manfaat dari meditasi. Contoh untuk anak-anak, itu biasanya mereka kalau udah meditasi kan sis kasih lihat begini, ini manjur banget. Saya pernah pakai 1 botol air diisi tanah, isi pasir, isi batu, kemudian dikocok, lalu ditaruh nanti itu yang kotor-kotor akan mengendap, bagian atasnya bening. Saya jelaskan ini kepada anak-anak remaja, mereka mengerti betapa pentingnya kita duduk meditasi untuk memurnikan batin. Jadi sis ajarkan cinta kasih, doakan diri sendiri, semoga saya bahagia, semoga saya tenang, semoga saya damai, seperti itu. Mereka harus mengerti untuk apa meditasi. Kalau mereka sudah tahu manfaatnya, karena anak-anak di Twin Youth Camp, nah TYC kami juga akan mulai nanti di tanggal 20-an, 23, kalau saya tidak salah ingat, atau 24. Jadi anak-anak ini akan ikut Twin Youth Camp namanya. Jadi Youth Camp ini untuk anak SMP dan SMA, mereka itu fun main game, kemudian juga ada meditasinya, ada public speakingnya, dan biasanya panitia-panitia ini menceritakan kenapa mereka mau ikut meditasi dan TYC. Karena mereka mendapatkan manfaat. Contoh, mereka meditasi pagi-pagi sebelum ulangan atau sebelum sekolah. Dalam perjalanan menuju ke sekolah, mereka duduk meditasi, pancarin cinta kasih kepada diri sendiri, tenang, happy. Kemudian pada saat ulangan, apa yang udah dipelajari nyantel, masuk di dalam pikiran dan dia bisa jawab dengan baik. Sehingga hasil ulangannya bagus-bagus. Bisa sampai dapat juara seperti itu. Jadi manfaat-manfaat inilah yang penting sis jelaskan. Kenapa perlu meditasi gitu ya sis Kirana ya. Supaya dia jadi semangat. Jangan terkena gadget kalau bisa. Tapi kalau sudah terkena gadget, mau nggak mau harus dibatasi. Karena kalau tidak dibatasi, nanti jadi terlalu melekat dan itu sangat berbahaya buat perkembangan batin dia. Ya, jadi itu yang bisa sis jelaskan. Nah, kemudian sis mungkin bisa ngasih contoh bahwa sis sendiri dulunya seperti apa. Ya, dia masih suka gerak-gerak ya wajar lah, gerak-gerak it's okay. Cuma bilang kalau badannya bergerak, pikirannya pun jadi ikut bergerak. Seperti itu. Jadi sis kasih contoh botol air tadi diisi tanah, diisi pasir gitu. Sis kocok-kocok aja, nanti kalau kamu gerak, nah ini goncang lagi, kotor lagi gitu, seperti itu. Nah, jadi biasa anak-anak itu. Oh iya. Oke, sis Nana Chelsiana, selamat malam sis. Apakah penyakit itu adalah buah karma kita sendiri? Bila iya, dan apakah ada solusinya? Kebanyakan iya, tetapi seperti yang tadi saya jelaskan, ada penyakit yang terjadi yang karena memang akibat dari yang sudah dilakukan, yaitu vaksin ya. Nah, gimana caranya? Ya kita harus banyak-banyak melepas nyawa. Itu yang biasa saya sarankan. Fangseng. Kenapa? Kita memberikan nyawa kepada binatang-binatang itu. Yang saya sarankan itu biasanya ikan. Karena ikan itu kan kalau kita nggak lepas, dia bisa jadi pecel lele misalnya. Atau bisa jadi belut goreng seperti itu. Jadi biasanya yang saya sarankan adalah melepas nyawa dan dilimpahkan jasanya kepada makhluk-makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Gitu. Ada yang memang kebanyakan sih iya ya sis ya, penyakit itu karena contoh nih, saya mengalami sakit
pita suara saya waktu itu ada benjolan. Selama 4 bulan saya vakum, tidak bekerja, lebih banyak berobat ke Pineng, ke Guangzhou, kemudian sembuh. Karena apa? Ya saya mengikuti saran dokter dan juga saya meditasi, saya pancarkan cinta kasih ke sini dan saya minta maaf kepada pita suara yang terlalu banyak bicara. Ini adalah efek dari ya resiko pekerjaan ya, karena saya kan pekerjaan saya sehari-hari bicara. Jadi sejak itu saya mengurangi menerima klien. Kadang 1, kadang 2. Jadi itu yang saya lakukan sehingga supaya pita suara saya tidak lagi bermasalah. Mungkin kalau bro dan sis mendengarkan suara saya sekarang dengan suara saya di bulan Agustus atau September atau bulan Maret, April. Itu pada saat saya lagi batuk-batuk tuh bulan Maret, bulan Februari, itu lagi batuk-batuk Januari tahun 2025. Suaranya serak dan batuk. Nah itu karena ya itu tadi terlalu banyak bicara, ya resiko dari pekerjaan. Ya tentunya itu karena perbuatan saya sendiri yang saya tidak menyadari kalau banyak bicara itu penyebabnya lari di pita suara. Ya, sis kalau menikah kan ada sebut janji, apakah harus dicabut juga janjinya? Ujung-ujungnya iya. Jadi pada saat kita mau meninggal atau pasangan kita mau meninggal ya kita lepasin aja janjinya. Jadi janji ini memang repot karena itu seringkali menjadi masalah di kehidupan berikut. Karena saya seringkali ketemu klien seperti itu sis Kirana. Jadi yang seringkali ketemu ini kalau yang lesbian atau gay. Jadi mereka pengen tahu kenapa sih saya menjadi lesbian atau gay di kehidupan ini. Saya jatuh cinta mati sama pasangan saya. Sampai disakiti pun dia bisa menerima. Kita cari kenapa, ya ternyata di kehidupan lampau mereka janji. Nanti kalau ada kehidupan berikutnya, kan mereka rata-rata tidak mengerti tentang kehidupan ulang. Jadi mereka bilang kalau benar-benar ada kehidupan berikutnya, maka saya mau kita jadi suami istri. Dan celakanya dua-duanya laki-laki atau dua-duanya perempuan. Ya, jadi sejak tahu janji seperti itu bisa mengkondisikan gay dan lesbian, maka saya tidak lagi, saya bilang sama suami saya cabut janji saya yang itu ya, yang mau kita, karena saya dulu juga nggak tahu, nggak ngerti. Saya pernah bilang sama dia, kita kehidupan ini begitu baik. Jadi saya maunya kita nanti di kehidupan berikut jadi suami istri lagi. Tapi sejak saya tahu bahwa janji itu bisa mengkondisikan lesbian atau gay, maka saya bilang sudah, saya hanya akan setia sama kamu di kehidupan ini. Ya, jadi cuma itu saja, dikondisikan di kehidupan ini. Di kehidupan mendatang, who knows, apakah saya akan terlahir lagi jadi manusia atau tidak? Saya tidak tahu. Dan buat saya berusaha supaya ini adalah kelahiran manusia saya yang terakhir. Mudah-mudahan tidak lahir lagi kalau bisa. Karena kelahiran itu sangat-sangat melelahkan. Saya tiap hari pekerjaan saya membawa memori orang, mengerti kesalahan yang pernah mereka lakukan di kehidupan lampau. Jadinya ya melelahkan sekali bro dan sis. Amannya kita tidak usah janji, betul? Betul sis Vika. Sebaiknya kita nggak usah janji. Kita hanya kalau mau ucapkan janji, misalnya kan ada ya pasangan suami istri yang mengukuhkan kembali pernikahannya. Ada kan seperti itu. Nah jadi kalau dikukuhkan kembali yang kita janji sama pasangan kita adalah setia. Karena itu adalah tugas dan kewajiban kita sebagai istri atau suami di Sigalo ada Sutta. Ada sutanya yang sudah pernah saya bacakan juga di seri Cinta. Bro dan sis boleh cari ya. Di YouTube ada, di IG Live juga ada. Nah itu di Sigala.
Sigala Sutta atau Sigalo Wada Sutta, Sigalaka. Nah, itu yang ketiga adalah janji setia. Jadi memang itu yang disarankan oleh Sang Buddha kepada muridnya, dan kita karena kita menjadi murid Sang Buddha, ya kita ikutilah ajaran baik yang sangat baik dan bijaksana yang diberikan oleh guru besar kita ini, sehingga supaya kita tidak hidup dalam penderitaan. Kenapa? Orang yang punya cinta lain di luar, cinta dalam arti selingkuhan di luar, itu pasti hidupnya tidak tenang karena takut ketahuan. Dan itu akan menjadi masalah besar. Cara cabut janjinya apakah harus bicara pada pasangannya langsung? Iya. Jadi di depan pasangan, di depan Buddha Rupang, dua-dua kita lakukan. Ya, supaya janji itu selesai. Kenapa? Karena orang yang kita sudah janjikan ini adalah pasangan kita yang sekarang, tapi yang kita bilang saya janji setia di kehidupan ini. Itu yang dilakukan. Supaya kenapa? Ya kita memang memegang punya pagarnya. Jadi misalnya ada yang PDKT kepada kita atau kepada suami kita. Kita berdua sama-sama punya pagar. Jadi tidak keluar dari pagar itu. Sebaiknya dua-duanya sis. Langsung bicara dengan pasangan juga di depan Buddha Rupang. Kalau kita janjinya di depan Buddha Rupang. Ya, itu sis boleh baca yang disarankan pada saat retret kan ada tuh ya cara melepas janjinya. Jadi bisa lakukan itu. Oke, masih ada lagi yang mau tanya atau mau komentar sebelum saya sudahi seri cerita inspiratif Nampol Twimmers asik malam ini di 15 Desember 2025. Selamat ulang tahun juga kepada Bro Henry Chen, entah dengar entah tidak. Karena hari ini beliau berulang tahun. Jadi kalau tidak ada lagi yang mau bertanya atau mau komentar, maka saya akan sudahi seri cinta 167 malam ini. Sudah selesai pembahasan tentang Manggala Sutta. Oke, sudah jelas. Oke, sama-sama Sis Kirana. Kapan-kapan ditunggu, kapan mau ikut retret lagi. Semoga berjalan lancar retretnya. Thank you Sis Tini, sehat-sehat selalu. Iya. Oh, ada Sis Yolanda juga, sampai ketemu nanti di retret ya. Jadi dengan demikian seri cinta 167 saya sudahi di 15 Desember 2025 sekaligus mengakhiri seri cinta di 2025. Semoga kita bisa ketemu lagi di seri cinta tanggal 5 Januari 2026. Sekali lagi selamat Hari Natal. Merry Christmas kepada semua bro dan sis yang merayakannya. Kepada saudara-saudari Nasrani. Semoga damai tetap dirasakan. Happy birthday Bro Henry. Seri cinta sudah selesai. Happy retreat. Thank you. Jadi saya berterima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru baik dalam kehidupan ini maupun di kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi dhamma atau ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua yang terkena banjir ataupun bencana alam terbebas dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu.
6R Tunibana. Oke, sama-sama Bro Henry dan Sis Erna ya. Jadi 6R Tunibana betul banget. Sehat selalu Mami, Kanen, Bro Henry, sadu. Happy birthday, semoga selalu sehat, bahagia, sukses dalam perjalanan kehidupannya dan terbebas dari semua belenggu dalam kehidupan ini. Sadu. Oke, sampai jumpa di tahun depan. Saya ucapkan selamat melakukan aktivitas dan kegiatan di akhir tahun dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan.